La yadkhulul jannah. Rasulullah menjawab itu tadi. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr. Kata Nabi, kalau karena kesombongan, besok orang itu tidak akan bisa masuk surga jika di dalam hatinya itu ada kesombongan. Sombong karena pakaiannya, sombong karena gelarnya, sombong karena popularitasnya, sombong karena kayaknya apa tidak boleh. Nah, bagaimana Allah tahu itu loh? Allah kok. Oh, sekarang orang saja itu bisa tahu, Pak, masuk satu ruangan bawa silet atau tidak saja bisa bunyi kok. Ayo, betul enggak? Betul enggak? Bapak itu loh dari pertokoan keluar, coba bawa barang satu saja di situ kan bunyi. Jadi kalau ada orang masuk surga kok ada bunyi, tit. Ah ini ada kesombongan sedikit, tidak bisa. Sombong karena suaranya enak, hafalannya lancar, pokoknya godaan untuk merasa sombong itu ada pada siapa saja. Hati-hati. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari ini ya. Itu. Qala rajulun, seseorang bertanya, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbahu hasanan wa na'luhu hasanah. Nabi, ada orang itu yang ingin seneng bajunya bagus, sepatunya bagus, sandalnya bagus. Kalau ditambahi sepeda motornya bagus, mobilnya bagus. Terus Rasulullah mengatakan, loh, innallaha jamil yuhibbul jamal. Indah apa enggak itu? Indah. Nah itu, Allah itu indah dan yang disukai adalah yang indah. Nah kalau kita ini pakaiannya enggak bagus, kan itu identitas muslim. Kalau seluruh dunia ini muslim, pakaian jelek-jelek, apa kata dunia? Ya Pak ya, tuh. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Definisi sombong itu bukan itu. Definisi sombong adalah batarul haq. Sudah tahu yang benar tapi dia enggak mau menerima. Nah, itu sombong. Ya, sombong. Wa ghamtun nas. Memandang rendah orang. Apa itu? Apa itu dia? Siapa dia? Ya itu sombong. Ya itu padahal tidak ada hubungannya dengan sholat. Tadi Nabi itu bicara nggak ada hubungannya dengan sholat. Nah sekarang yang hubungannya dengan sholat gimana? Ini sabda Rasulullah diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Al-Baihaqi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anaknya Umar yang menceritakan ini. Idza shalla ahadukum, ini Rasulullah mengatakan, idza shalla ahadukum falyalbasu thawbaihi, gunakan pakaian dua, bawah dan atas. Gitu loh Pak, bawah dan atas. Ya ini maksudnya kan kalau bawah saja kan boleh tuh Pak. Bapak itu pakai sarung saja, bawah saja, boleh enggak? Boleh toh? Nah, tapi tidak al-jamal, tidak indah. Itu biasa. Maka kata Nabi, gunakan dua pakaian, dua kain, bawah atas. Nah, gitu. Artinya ini ya yang baiklah begitu. Fa innallaha azza wa jalla ahaqqu an tuzayyinalah. Sebab Allah paling berhak untuk kamu hormati dengan pakaian yang begitu. Baik Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati ya. Tidak sedikit ya, saya bicara soal keindahan ya. Keindahan. Tidak sedikit ayat Al-Quran yang menabrak gramatika bahasa Arab semata-mata agar diperoleh estetika. Ini Pak. Jadi Quran itu kan indah,
Indah, bacaannya indah sekali. Kok bisa ya? Demi keindahan itu kadang-kadang ada yang ditabrak sedikit aturan-aturan bahasa Arab itu ditabrak, tapi diperbolehkan. Ya, contohnya kayak gini ya. Surat Al-Qari'ah. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Apa akhirannya? Akhirannya apa bunyinya? Ya. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Terus wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Terus wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nah ini mestinya itu begini Pak, wa ma adraka ma hiya, tanpa wa ma adraka ma hiya, tanpa ha. Paham ya Pak ya? Iya. Tapi demi keindahan, karena akhiran ditambahilah akhirnya wa ma adraka ma hiya, terus narun hamiyah. Loh, enak didengar. Bapak masa pernah memperhatikan ini? Tak pernah tuh. Ya sudah itu. Saya sendiri kalau tidak sedang bahas ini juga tidak tahu Pak. Itu. Makanya orang tahu itu bukan pinter, kebetulan tahunya lebih dulu gitu saja Pak. Ya. Terus ada lagi Pak, yang dibaca oleh imam kita tadi itu. Inna a'tainakal kautsar. Terus fasolli li rabbika wanhar. Mestinya enggak itu Pak, mestinya fasolli wanhar li rabbika. Salatlah kamu dan berkorban untuk dipersembahkan ke Allah. Tapi karena akhirannya itu ayo toh, inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Akhiran maka ini lirabbikanya didahulukan. Fasolli lirabbika wanhar. Nah inilah ini keindahan Pak. Dan dengan keindahan ini banyak orang yang masuk Islam loh. Sampai berpikir gaya bahasa seperti ini yang indah tapi tidak menyalahi ini tidak ada. Kalau bukan bikinan Tuhan tidak mungkin. Muhammad tidak bisa. Itu gramatikanya begitu. Terus membaca Quran. Rasulullah mengatakan, tidak usah ngaku kamu itu pengikut saya kalau kamu itu tidak membaca Quran dengan lagu yang indah. Apalagi keindahan bacaan itu dicocokkan dengan artinya, sehingga kalau orang tahu artinya, wah itu menjadi subhanallah indah. Saya sendiri kalau di Masjidil Haram, di Masjid Madinah atau di Al-Akbar, dimanapun ada orang baca, saya tidak ngerti itu apa yang dibaca, tapi kok enak, saya hanyut. Keindahan. Jangan mengaku pengikut saya kalau kamu itu tidak melakukan Al-Quran. Berarti kalau Bapak Ibu belajar melakukan Quran itu berarti mengikuti perintah Rasulullah. Tapi kalau dilakukan sama ini persis, itu ada aturannya Pak. Itu ada aturannya. Walillahi ma
walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini saya pernah bertemu dengan orang Irak ya. Tidak boleh dilakukan begini. Karena ma-nya itu bukan artinya tidak, maka lagunya tidak boleh naik. Itu. Menjadi walillahi ma fis samawati wa ma fil ard gitu. Tapi kalau wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun, tidaklah Allah itu lupa dengan apa yang kamu kerjakan. Karena ma-nya artinya tidak, nadanya dinaikkan. Tidaklah loh gitu. Umpamanya yang lagunya dicocokkan dengan artinya. Ayat tentang kaki manusia ketika menjelang mati, itu kaki kanan, kaki kiri itu kadang-kadang benturan gini loh Pak, benturan gini. Benturan saking sakitnya itu sampai kaki kanan, kaki kiri itu benturan gini. Tapi ada juga yang menyebutkan bukan benturan, kaki kanan dan kaki kiri itu sama-sama pamit. Itu dalam surah Al-Qiyamah. Nah, itu. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltaffatis saqu bis-saqi ila rabbika yawma idzinil masaq. Lah, itu kaki sama kiri benturan ketika nyawa sudah di tenggorokan. Nah, itu indah. Keindahan itu berarti estetika. Membaca Quran tidak hanya benar tapi juga indah. Ya umpamanya imam kita umpamanya sudahlah, wes pokoknya yang penting Quran bener beres, lapo adik. Oh, enggak, jangan begitu. Umpamanya dibaca umpamanya di situ. Katakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ini bener, itu bener. Tapi kan kaku toh Pak. Makmumnya kan bisa kejang-kejang toh. Indah. Itu juga menunjukkan bahwa hidup ini perlu seni gitu loh Pak. Ngatur istri ya perlu seni. Gitu. Ngatur anak perlu seni. Betul Pak, itu betul. Kapan di layang-layang itu apa itu benangnya itu dikendorkan, kapan ditarik, itu kapan itu ada seninya, itu seni. Enggak bisa gelem yang ini gak gelem ya wis, jangan gitu, enggak punya seni itu. Kat biyen kok kasep ngomong ngono, kon waktu kawin mbek aku kon ero watakku koyo ngene lho, enggak punya seni Pak, enggak punya seni. Baik ya, sebagai penutup ya, saya ingin mengutip buku yang berjudul Mesnevi Terapi. Ini orang Turki. Yang menulis Profesor Dr. Nevzat Tarhan. Nah, ini Pak. Ini pujangga Turki, tapi dia pengagum pujangga dan sufi yang namanya Jalaluddin Rumi. Dia menulis sebuah kisah. Ini Pak kisahnya ya. Saya baca saja. Ada seorang muadzin dengan suara yang jelek di sebuah masjid. Ada muadzin suaranya tidak bagus di sebuah masjid, dan masjid itu dalam komplek orang-orang non-muslim. Orang sudah memberitahu, Cak, suaranya itu diindasdikan gitu-gitu. Loh, azan itu sudah panggilan Allah yang maha agung, lagu apa saja tetap agung, dul. Inilah. Setiap diberitahu itu gitu, azan itu panggilan Allah, suara apa saja ya tetap agung.